Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak hebatku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan luar biasa. Tetap semangat ya, karena di hari Senin ini kita harus memulai hari dengan penuh semangat. Nah, kemarin kalian telah mempelajari tentang kondisi politik negara-negara di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Kemudian kalian juga belajar tentang hewan langka dan bagaimana cara melestarikannya. Sekarang kalian akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 3, 4, dan 5. Materi apa sajakah yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama ada teks laporan, yang kedua ada poster, dan yang ketiga ada komik. Nah, mengenai teks laporan, kalian pasti sebelumnya pernah melakukan suatu pengamatan kan terhadap suatu objek. Misal melakukan pengamatan terhadap bunga mawar. Nah, bunga mawar bagaimana cara berkembang biaknya? Bunga mawar dapat dikembangbiakkan melalui perkembangbiakan generatif, penyerbukan, atau juga bisa melalui vegetatif buatan, yaitu melalui stek batang. Bunga mawar juga mempunyai warna-warna yang beraneka ragam. Ada warna merah, kuning, putih, ungu, pink, dan banyak lagi warna-warna yang dimiliki oleh bunga mawar. Untuk mengkombinasinya, kita juga dapat membuat bunga mawar yang beraneka ragam, yaitu dengan cara bantuan manusia, yaitu vegetatif buatan, stek batang. Kemudian apalagi ya pengamatan terhadap bunga mawar? Nah, bunga mawar membutuhkan cahaya matahari yang cukup. Oleh sebab itu bunga mawar harus ditanam di outdoor atau di luar ruangan, jangan di dalam ruangan ya. Kemudian bunga mawar juga dapat mekar beberapa minggu sekali. Kemudian apalagi pengamatan bunga mawar? Banyak ya. Jadi pengamatan yang kalian lakukan terhadap bunga mawar, baik itu perkembangbiakannya, bagaimana cara hidupnya, itu kalian tuangkan dalam sebuah tulisan yang disebut dengan teks laporan. Nah, teks laporan itu berisi hasil pengamatan yang nyata, tidak dikarang-karang ya. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari tentang poster. Nah, kalian pasti telah melihat beraneka poster. Bisa di sekolah, di tempat umum seperti pasar, mall, dan lain sebagainya. Apakah poster itu? Poster adalah gambar dan tulisan yang memiliki makna tersendiri. Nah, tulisan-tulisan pada poster itu bersifat mengajak masyarakat untuk melakukan hal-hal yang positif. Contohnya poster tentang membuang sampah pada tempatnya, atau poster dilarang menebang pohon sembarangan, atau mungkin poster bahwa sebelum melakukan kegiatan kita harus mencuci tangan terlebih dahulu untuk menjaga kesehatan. Kemudian yang ketiga, kita akan mempelajari materi tentang komik. Nah, kalian pasti pernah dengar ya komik, atau kalian sering membaca komik. Komik tidak asing kita dengar. Biasanya kalian membaca komik-komik kartun, misal seperti Doraemon, Shinchan, Dragon Ball, dan aneka komik lainnya yang bersifat menghibur. Tahukah kalian apa itu komik? Ya, komik adalah susunan atau rangkaian gambar cerita, yaitu gambar disusun atau dirangkai yang saling berhubungan. Jadi antar gambar satu dengan gambar yang lainnya itu saling berkaitan. Kemudian ditambah dengan penjelasan kata-kata atau kalimat singkat berupa percakapan untuk memperjelas gambar cerita tersebut. Nah, untuk memahami penjelasan lebih lanjut tentang materi yang kita pelajari hari ini, marilah kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 3, pembelajaran 3, 4, dan 5. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang teks laporan.
Teks laporan adalah teks yang berisi laporan hasil pengamatan atau penelitian yang telah dilakukan dan bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca. Oleh karena itu, teks ini dibuat berdasarkan data-data valid atau nyata yang telah dikumpulkan, bukan berdasarkan imajinasi atau karangan sang penulis. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks laporan, yaitu yang pertama, teks laporan berisi fakta-fakta. Yang kedua, berisi hasil penelitian yang lengkap dan telah teruji. Ketiga, bersifat objektif atau tidak berisi pendapat pribadi. Yang keempat, bersifat informatif dan komunikatif. Kelima, tidak menyimpang. Keenam, menarik dan berisi data-data yang jelas. Dan yang terakhir yaitu teks laporan menggunakan bahasa ilmiah. Selanjutnya yaitu struktur teks laporan. Yang pertama, berisi pernyataan umum. Yang kedua, berisi aspek-aspek hasil pengamatan yang akan diinformasikan. Dan yang ketiga, berisi penutup dan kesimpulan. Adapun langkah-langkah dalam membuat teks laporan yaitu yang pertama, kita harus membuat judul yang sesuai dan menarik. Yang kedua, membuat kerangka berpikir yang sesuai dengan hasil pengamatan. Yang ketiga, menyusun teks berdasarkan ide atau gagasan yang telah diamati. Dan yang keempat, mengulas kembali teks laporan. Berikut ini adalah contoh teks laporan, yaitu tentang kelelawar. Tahukah kamu kelelawar? Ya, hewan ini memiliki fakta yang menarik. Kelelawar memiliki indera pendengaran yang sangat baik, lebih baik daripada manusia loh. Nah, berikut ini adalah fakta tentang kelelawar. Yang pertama, kelelawar merupakan hewan mamalia. Tubuh kelelawar sangat bersih. Pada umumnya, kelelawar mempunyai 1 anak dalam 1 tahun. Yang keempat, kelelawar hidup 20-30 tahun. Kelelawar juga berperan besar dalam penyebaran dan penyerbukan tanaman. Kotoran kelelawar yang menempel pada gua justru akan melestarikan ekosistem, karena pada kotoran tersebut beberapa bakteri dan organisme lain menggantungkan hidup. Dan yang terakhir, kelelawar tidur di siang hari dan mencari makan di malam hari. Materi selanjutnya yaitu tentang poster. Tahukah kalian poster? Pasti tahu ya, karena kita sering menjumpai poster di tempat-tempat umum seperti di sekolah, di dinding tempat umum, dan lain sebagainya. Apakah poster itu? Poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi gambar dan tulisan yang menarik, yang dibubuhkan di atas kertas berukuran besar. Lalu, apakah tujuan poster? Tujuan poster yaitu untuk memberikan pemahaman kepada publik mengenai suatu informasi yang disampaikan melalui gambar dan kalimat yang singkat. Sifat poster yaitu mengajak atau yang disebut dengan persuasif. Poster juga disebut sebagai pengumuman atau iklan yang berisi tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya yang dipasang di tempat-tempat umum yang strategis, misal seperti pasar, kantor, mal, sekolah, dan lainnya, agar mudah terlihat oleh keramaian. Berikut adalah contoh-contoh poster. Nah, setelah mempelajari poster, kita akan ke materi selanjutnya, yaitu komik. Siapa yang pernah membaca komik di rumahnya? Komik apa sajakah yang pernah kalian baca? Macam-macam ya. Biasanya yang paling banyak untuk anak SD yang sering dibaca yaitu komik tentang cerita atau tokoh-tokoh kartun, misal seperti Doraemon, Dragon Ball, dan lain sebagainya. Apakah komik itu? Tahukah kalian?
Komik adalah cerita bergambar yang isinya tentang gambar-gambar yang disusun secara berurutan dan saling berhubungan, disertai penjelasan kata-kata singkat yang menarik. Ciri-ciri komik yaitu yang pertama, hadir untuk menyampaikan cerita. Yang kedua, gambar dan tulisan proporsional. 3. Menggunakan bahasa percakapan. Dan yang terakhir, berisikan info penting dan terkadang bersifat humoris atau lucu. Tujuan komik. Yang pertama, hadir sebagai media informasi dan pembelajaran. Yang kedua, sebagai media penerapan teknologi pendidikan. Yang ketiga, untuk menambah wawasan. Dan yang keempat, bersifat menghibur pembacanya. Nah, berikut adalah contoh komik. Kalian bisa amati ya. Di situ terdapat gambar yang berurutan dan ada kalimat-kalimat atau kata-kata yang saling berhubungan atau berkesinambungan. Komik juga bisa diberi warna agar lebih menarik. Nah, ini sekarang ada contoh komik yang lainnya ya. Kalian bisa amati. Ciri-ciri komik yaitu terdapat gambar yang saling berurutan disertai dengan kata-kata atau percakapan. Nah, sekarang kalian telah mempelajari 3 materi dalam satu hari, yaitu tentang teks laporan, poster, dan komik. Sekarang tugas kalian untuk hari ini, buatlah sebuah komik yang menarik dengan tema Ayo Selamatkan Hewan dan Tumbuhan. Kalian bisa membuat komik pada buku gambar atau pada kertas A4. Komik juga bisa diberi warna ya, biar lebih menarik. Kalau misalnya kalian ada yang kurang dimengerti, bisa tanya ke Bu Guru ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.